Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bab pertama di kelas 10. Ada yang tahu mengenai apa? Oke, bab pertama di kelas 10 yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Jadi kita akan membahas cakupan-cakupan ilmu biologi, gitu ya. Kita perhatikan slide selanjutnya ya. Oke, nah yang akan kita bahas pertama kali yaitu apa? Tingkatan objek dalam biologi. Jadi objek dalam biologi ini memiliki tingkatan. Tingkatannya apa? Tingkatannya, nah ini kalau yang ini dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di sini ada apa nih? Di sini ada molekul. Apa itu molekul? Ada yang tahu apa itu molekul? Molekul itu adalah dua atom atau lebih yang saling berikatan, ya. Nah, nanti molekul ini akan membentuk sesuatu yang lebih kompleks. Apa itu? Namanya adalah apa? Sel. Pernah dengar pastikan apa itu sel? Nih di sini sel ya. Sel itu apa? Sel itu adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Jadi kita ini tersusun dari sel-sel karena sel itu merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Oke, nah sel ini tadi kan struktur terkecil kan? Nah, nanti dia akan berkumpul membentuk yang namanya jaringan. Jadi jaringan itu apa? Jaringan itu adalah kumpulan sel dengan fungsi yang sama, gitu ya. Nah, jaringan nanti akan membentuk organ. Contoh organ itu apa? Organ tangan, kemudian organ kepala, organ kaki, organ perut, itu contoh organ. Ya, jadi jaringan-jaringan tadi akan membentuk organ di dalam tubuh kita. Oke, organ-organ ini kan nggak berdiri sendiri, kita nggak pernah ngeliat kan, misalnya ada kaki jalan sendiri, tangan jalan sendiri gitu, nggak kan? Karena organ-organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Jadi organ itu akan berhubungan dengan organ lain dan membentuk yang namanya apa nih? Sistem organ. Sistem organ tadi kan banyak ya. Nah, berarti akan membentuk yang namanya organisme. Apa itu organisme? Ibu satu utuh, ini adalah organisme. Jadi organisme itu adalah individu. Kalian itu adalah organisme, satu individu. Dapat dipahami semuanya? Bisa ya? Oke, nah sekarang organisme itu kan individu ya. Kalau misalnya ibu berkumpul dengan kalian dalam satu kelas, kita kan spesiesnya sama kan, Homo sapien ya. Nah, berarti itu namanya adalah populasi. Karena populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup dengan spesies yang sama. Jadi manusia berkumpul dengan manusia. Gitu ya, dapat dipahami. Kalau misalnya tadi kan kita berkumpul di satu kelas. Kalau misalnya kita satu kelas nih udah nggak pandemi, kita jalan-jalan ke kebun binatang, dan di kebun binatang kita menemukan sekumpulan buaya, kemudian sekumpulan gajah, dan sekumpulan burung. Nah, apakah mereka itu satu spesies dengan kita? Jelas tidak. Berarti kan di situ ada populasi manusia kita, kemudian ada populasi buaya, populasi gajah, dan populasi burung. Itu namanya adalah komunitas. Yang ini ya, itu adalah namanya komunitas. Jadi komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berbeda-beda. Berarti cakupannya di situ adalah faktor biotiknya saja, gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, oke. Oh, tambah lagi tadi kan hewan aja ya. Kita kurang lengkap. Di kebun binatang ada pohon nggak? Ada. Kumpulan pohon, kumpulan rumput itu juga komunitas ya, karena kita sama-sama berada di dalam kebun binatang. Pokoknya faktornya biotik aja. Berarti bisa hewan, bisa tumbuhan, gitu ya. Oke, kemudian apakah di kebun binatang itu hanya ada makhluk hidup saja? Jelas tidak. Jadi kan ada air, karena buaya dia
seringnya berendam di air gitu ya. Kemudian ada udara karena kita menghirup oksigen. Kemudian ada bebatuan yang kita injak. Apakah kita memiliki hubungan dengan faktor abiotik itu? Apakah ada hubungan timbal balik antara faktor abiotik dengan yang biotik atau kita? Jelas ada. Kita saling membutuhkan. Nah, itu namanya adalah ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan abiotiknya. Gitu ya, antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitar. Oke. Nah, ekosistem itu kan banyak ya. Oke. Misalnya ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem danau. Nah, kumpulan-kumpulan ekosistem itu namanya adalah biosfer. Jadi biosfer itu yang paling besar. Oke, dapat dipahami semuanya? Bisa ya? Kalau dapat dipahami, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada apa? Di sini itu ada contoh lagi dari tingkatan objek biologi yang tadi. Oke, pasti tahu ya ini siapa nih? Artis terkenal ya, BTS. Oke, kita mulai dari yang terkecil. Di sini ada model dari molekul ya. Nanti molekul ini akan membentuk yang namanya sel. Sel itu yang mana sih, Bu? Sel itu yang ini nih, yang panjangnya. Nah, jadi satu gelondong ini itu satu sel. Di sini Ibu mencontohkannya adalah sel otot lurik. Ya, ini sel otot lurik segini. Di sini ada berapa sel otot luriknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benar nggak sih? Iya, 7 ya, ada 7. Berarti kan sudah membentuk jaringan, karena jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Ini jaringannya ya, jaringan otot lurik. Oke. Otot lurik itu fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Nah, nanti si otot lurik ini akan membentuk jaringan, kemudian jaringan ini akan membentuk yang namanya organ. Mana organ? Organ tangan ini. Ya, ada organ kaki. Oke, ada organ perut, organ kepala, organ dada gitu ya. Ada organ di dalam juga. Tapi kalau untuk otot lurik itu ya untuk pergerakan saja ya di sini. Oke, ini organ. Dan mereka tidak berdiri sendiri. Jadi hubungan antara organ itu namanya sistem organ. Ini sistem organ ya. Organ-organnya, kemudian ini sistem organnya. Gitu. Nah, kemudian kumpulan dari sistem organ apa tadi? Organisme atau individu. Di sini ada ya, satu individu. Ada siapa ini namanya? Ada yang tahu? Oke. Salah satu personil dari BTS ya. Siapa namanya? Oke, Ibu kurang tahu lah ya. Oke. Nah, selanjutnya dia kan Homo sapien atau manusia. Dia berkumpul dengan sekelompoknya. Berarti ini satu populasi. Ya, satu populasi. Kemudian satu populasi ini karena satu spesies kan. Kemudian satu populasi ini tingkatan lebih tingginya lagi yaitu apa tadi? Komunitas. Komunitas itu kan faktor biotiknya saja. Memang ada di sini spesies lain selain manusia, jelas ada. Ini kan ada member BTS dan ada hewan peliharaannya kan. Ya, kemudian ada pohon-pohon juga, ada rumput-rumput juga di sini. Nah, ini namanya komunitas. Jadi ada sekumpulan manusia, sekumpulan anjing, sekumpulan pohon, ada populasi pohon, ada populasi rumput. Mungkin di dalam rumput ini juga ada populasi semutnya atau populasi serangganya. Ini namanya adalah apa? Komunitas. Nah, nanti komunitas tingkatan yang lebih tingginya lagi apa? Ekosistem. Apakah di sini ada faktor abiotiknya? Ada faktor abiotiknya jelas, ada udara di sini. Kemudian ini ada tempat untuk ini lorong ya, tempat untuk apa ini? Untuk bermainnya mungkin. Ini juga kan faktor abiotik dan ada hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan abiotik. Oke. Sejauh ini bagaimana? Paham? Oke, kalau misalnya paham, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya, berikutnya kita akan
mempelajari mengenai cabang-cabang biologi berdasarkan objek kajiannya. Biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Kan makhluk hidup itu banyak banget. Nah, jadi ada lagi nih ilmu-ilmu lain yang mempelajari tentang makhluk hidup tersebut yang lebih spesifik gitu ya. Nah, di sini Ibu hanya mencantumkan beberapa ya. Sebenarnya banyak banget cabang-cabang biologi itu, bisa kalian baca, bisa kalian cari di Google, di buku, atau di sumber yang lainnya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah zoologi. Zoo itu apa? Hewan. Berarti ilmu yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya ada botani. Botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya, mikrobiologi. Mikro artinya adalah kecil kan? Berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil atau mikroorganisme. Selanjutnya, bakteriologi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Virologi. Viro itu artinya virus, berarti ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian ada mikologi. Mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada parasitologi. Parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit atau makhluk hidup yang menempel pada inang ya. Selanjutnya ada ichtiologi. Nah, ichtiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Kemudian malakologi ya. Malakologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang moluska. Pernah dengar moluska? Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak ya. Contohnya itu adalah siput atau keong. Kemudian cumi-cumi itu kan tubuhnya lunak ya. Itu moluska namanya. Dan ilmu yang mempelajarinya adalah apa tadi? Malakologi. Dan yang terakhir ada ornitologi. Ornitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Oke. Kalau ini berdasarkan objek kajiannya ya. Nah, selanjutnya ini cabang biologi yang mempelajari cabang biologi berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Di sini Ibu hanya mencantumkan 5 saja ya. Ada sitologi. Sitologi itu artinya sel, berarti ilmu yang mempelajari tentang sel. Tadi kan sudah dibahas ya, bahwa sel itu adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ada histologi. Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Tadi kan sel membentuk jaringan ya. Dan selanjutnya ada morfologi. Nah, kalau morfologi ini ya adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Jadi bagian luarnya atau bentuk tubuhnya, gitu ya. Selanjutnya adalah fisiologi. Kalau fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kerja tubuh atau fungsi-fungsinya, gitu ya. Kalau tadi morfologi luarannya, kalau fisiologi itu adalah kerjanya atau fungsinya. Dan terakhir adalah anatomi. Kalau anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh, gitu ya. Apakah masih ada lagi? Masih banyak. Silahkan kalian baca sendiri, cari sendiri ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa? Nah, ada metode ilmiah. Jadi gini, di dalam sains, bila kita menemukan suatu permasalahan atau suatu kasus, maka harus diselesaikan secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa saja? Ibu sudah memberikan jembatan keledainya ya, biar kalian gampang dalam menghafalnya ini. Kalau kita singkat adalah ROHECO. R pertama untuk rumusan masalah, kemudian O untuk observasi, kemudian H untuk hipotesis, kemudian E untuk eksperimen, kemudian K untuk kesimpulan, dan K untuk komunikasikan. Gitu ya, paham? Belum ya? Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini contoh penggunaan metode ilmiahnya ya. Di sini ada suatu kasus atau permasalahan, misalnya ada 2 orang siswa atau kalian ingin mengetahui pengaruh cahaya terhadap
pertumbuhan kecambah. Jadi pengen tahu nih, gimana tumbuhnya kecambah dengan adanya cahaya atau tidak ada cahaya. Jadi bagaimana nih? Berarti kan harus diselesaikan dengan langkah-langkah ilmiah. Bagaimana atau apa saja langkah-langkahnya? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Tadi kan ro, he, ho. R yang pertama adalah rumusan masalah. Berarti kita harus menentukan rumusan masalahnya. Perlu diingat bahwa rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan. Karena kan kita menanyakan rumusan masalahnya. Oke. Di sini Ibu hanya mencantumkan 2 ya, tapi sebenarnya bisa lebih dari 2. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung apa yang ingin kita ketahui. Oke, kita bacakan ya. Dari permasalahan tadi, Ibu sudah menentukan rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Benar nggak? Benar kan? Oke. Kemudian yang kedua adalah mengapa tumbuhan memberi respon berbeda terhadap intensitas cahaya yang berbeda. Itu yang ingin diketahuinya ya. 2 rumusan masalah ini. Oke. Nyambung dengan permasalahannya tadi, nyambung ya. Oke, nah setelah menentukan rumusan masalah, berarti saatnya kita melakukan observasi. Apa itu observasi? Ini langkah kedua ya. Observasi itu adalah kita melakukan literasi. Jadi kita akan mencari sumber mengenai permasalahan tadi. Misalnya adalah kita membaca mengenai penelitian sebelumnya mengenai pengaruh cahaya atau penelitian mengenai pertumbuhan kecambah. Kita juga membaca sumber-sumber mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan kecambah. Apapun itu yang mendukung atau yang nantinya akan mempermudah dalam proses penelitian. Gitu, dapat dipahami ya. Itu yang observasi, langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga, roheko, R-O-H. Hanya adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi belum tentu benar. Ya, kita hanya menduga terlebih dahulu ya. Di sini Ibu mencantumkan satu hipotesis. Cahaya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kecambah. Itu dugaan Ibu. Apakah benar? Harus kita lakukan eksperimen atau penelitian dulu, baru kita bisa menyimpulkan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Gitu ya. Nah, selanjutnya roheko, R-O-H, rohe-e ya berarti ya. E-nya apa ini ya? Yang langkah keempat apa? Eksperimen. Berarti eksperimen itu melakukan penelitian. Kita akan membuktikan hipotesis kita. Nah, kita akan menjawab rumusan masalahnya dengan melakukan penelitian. Oke, tadi kan permasalahannya bahwa kita pengen mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, ya kan? Berarti harus disediakan alat dan bahannya juga kan, harus ada kecambahnya, ya kan? Harus ada cahaya jelas. Kemudian harus ada wadah, harus ada media tanam, harus ada air untuk menyiram. Ya, karena tadi kita ingin mengetahui pengaruh cahaya, berarti yang harus dibedakan itu adalah tanaman yang mendapatkan cahaya dan kecambah yang mendapatkan cahaya dan kecambah yang tidak mendapatkan cahaya. Karena kita ingin mengetahui pengaruh dari cahayanya, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus menentukan variabel. Variabel itu ada 3 macam. Ada variabel kontrol, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Bedanya apa? Kalau variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama. Kenapa? Karena harus sama. Ibu kasih contoh. Gini, tadi kan kita pengen mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Berarti kan alat dan bahannya harus ada kecambahnya, harus ada tanahnya atau media tanamnya,
ya nggak harus ada wadahnya, harus ada airnya untuk menyiram, harus ada cahayanya, gitu kan. Nah, kalau variabel kontrol itu dikontrol, itu harus dibikin sama. Kenapa? Agar nggak berbeda, agar nggak mempengaruhi hasil penelitian. Kalau misalnya di pot yang ini kecambahnya kacang hijau, yang ini kecambah kacang tanah, ya nggak bisa dibandingin karena merupakan dua tanaman yang berbeda, gitu ya. Atau misalnya yang ini media tanamnya kapas, yang ini tanah, ya nggak bisa kayak gitu, harus sama karena kita hanya ingin melihat pengaruh cahaya saja, bukan pengaruh jenis kecambah, bukan pengaruh media tanam. Jadi selain cahaya itu harus dibikin sama, itu namanya adalah variabel kontrol. Ngerti ya? Nah, dalam permasalahan ini yang harus dibikin sama adalah jenis kecambahnya. Kalau kita menyediakan dua kecambah, berarti yang ini harus kecambah kacang hijau, yang ini juga harus kecambah kacang hijau. Kemudian jenis media tanamnya, kalau yang ini media tanamnya misalnya tanah, yang ini juga harus tanah, dan tanahnya harus sama. Gak boleh ini tanah merah, ini pasir, harus sama. Kalau yang ini tanah merah, berarti ini juga harus tanah merah, harus sama pokoknya ya. Dan selanjutnya intensitas penyiraman harus sama. Kalau yang ini disiram jam 10, ini juga sama jam 10. Gak boleh ini jam 10, ini jam 11. Pokoknya perlakuannya harus sama agar hasil penelitiannya itu valid, tidak terpengaruh faktor lain, gitu. Dapat dipahami ya? Oke, itu variabel kontrol yang dibikin sama. Kemudian selanjutnya adalah variabel bebas. Ini yang dibebaskan. Karena kita pengen mengetahui pengaruh cahaya, berarti yang dibebaskan itu adalah cahayanya ya. Ada dua kecambah di sini kan, dua kecambah dengan jenis kecambahnya yang sama, media tanam yang sama, kemudian perlakuan sama. Nah, yang ini dikasih cahaya, yang ini nggak dikasih cahaya. Karena kita ingin mengetahui pengaruh cahaya. Itu namanya variabel bebas, dibikin beda. Variabel bebas itu dibikin beda. Itu dibebaskan. Bebas aja, ini mah ada cahaya, ini enggak, gitu. Dapat dipahami ya? Oke, nah, dan yang terakhir adalah variabel terikat. Kalau variabel terikat itu adalah hasil yang ingin dicapai dari pertumbuhan, berarti kan pertumbuhan kecambahnya. Dapat dipahami? Oke, yang kelima, enggak ibu buatkan slide-nya. Yang kelima itu adalah kesimpulan. Misalnya kesimpulannya, ternyata hipotesisnya diterima. Cahaya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kecambah dengan alasan bla 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 bla. Pokoknya kesimpulan itu menjawab rumusan masalah, dijawab aja dari hasil eksperimennya, gitu ya. Dan yang paling terakhir, roheko. Kayaknya tadi kan kesimpulan, yang terakhir adalah komunikasikan. Hasil kita bereksperimen, melakukan penelitian itu komunikasikan ke halayak ramai. Kalau misalnya dalam skala kecil, misalnya di kelas, kalian melakukan penelitian berarti dikomunikasikan di forum kelas, gitu. Oke, dapat dipahami? Sudah beres? Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.